Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-5 sampai 8, Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah Doa yang Benar dan Dikehendaki Tuhan. Ditulis oleh Jean Marklen. Sahabat suara kasih, apa yang terjadi dengan lemari doa? Jika Anda pernah mendengarnya, itu hanyalah tempat pribadi untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Ini bisa berupa lemari, kamar pribadi, atau bahkan kursi di sudut kamar tidur Anda. Kalau saya sendiri punya kursi boneka di ruang kerja saya, ini adalah tempat di mana saya selalu menyendiri dalam doa bersama Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus sendiri pergi untuk berdoa sendirian. Markus 1 ayat 35 juga mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Hal ini penting untuk kita ketahui. Karena itu Tuhan Yesus memberitahu kita dalam Matius 6 ayat 6. Katanya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di 3 ayat berikutnya,
Dia mengajarkan kita cara berdoa yang benar. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa yang benar, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 9-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami menyebutnya doa Bapa kami, yang menggambarkan hubungan pribadi yang intim setiap hari dengan Bapa kita. Saat Anda memasuki lemari doa atau kamar doa Anda, carilah Tuhan dan biarkan Dia berbicara di dalam hati Anda. Hal ini akan menjadi kebiasaan yang Anda sukai. Anda akan merasakan hubungan yang semakin intim dan kuat dengan Tuhan. Lakukanlah kebiasaan ini dengan sungguh, bukan hanya sekadar masuk dan berdoa seadanya, karena ada banyak juga yang menjadikan lemari doa sebagai lemari untuk perbekalan. Kita hanya masuk ke sana untuk satu tujuan tertentu saja. Kita tidak pergi ke sana karena hubungan kita dengan Tuhan, sahabat suara kasih. Alih-alih mencari Tuhan, kita mencari sesuatu. Kita bahkan membangun rak di dalam lemari doa kita, sehingga kita sulit untuk masuk ke sana. Jadi kita cukup meraih dan mendapatkan apa yang kita inginkan saja. Tapi apakah itu yang disebutkan Tuhan Yesus tentang doa yang benar? Sudah saatnya kita mengeluarkan rak itu, dan mengkhususkannya sebagai lemari doa kita. Marilah kita renungkan, kita harus membuat lemari itu bisa kita masuki, hingga seluruh tubuh dan roh kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam lemari doa, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, dan belajar menikmati hadirat Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, inilah yang menyenangkan hati Bapa kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita mencari hadirat Tuhan, Dia melihat kebutuhan kita, dan memberi apa yang kita butuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.